Mengharukan. Seperti inilah usaha Randy untuk mendapatkan maaf dan juga cinta Lady Nayoan istrinya yang diketahui saat ini tengah berusaha keras untuk sembuh dari beberapa luka yang didapatkannya pasca kecelakaan. Randy pun terlihat selalu setia menemani Lady, bahkan membopongnya ke dalam mobil karena kondisi fisik Lady yang masih terasa nyeri akibat baru saja menjalani fisioterapi. Lantas, seperti apa Randy menuturkan kesetiaannya untuk mendampingi Lady yang bahkan mengesampingkan urusan syutingnya? Inilah momen haru Randy dengan penuh kesabaran menemani Lady yang harus jalani terapi pasca mengalami kecelakaan tunggal beberapa waktu lalu yang direkam secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi. Dan seperti apa pula dukungan dari Dr. Richard Lee untuk kesembuhan Lady Nayoan itu? Ya, di balik pesakitan yang masih harus dirasakan Lady, di lain kisah, kakak Syahnaz Raffi Ahmad pun justru terlihat tegar dengan rutinitasnya di tengah prahara perselingkuhan Syahnaz yang menjadi perbincangan hangat publik. Sempat menghandle permasalahan adiknya lewat podcast beberapa waktu silam. Raffi pun kini kembali disibukkan dengan kegiatannya di tanah kelahirannya di Bandung, Jawa Barat. Lalu, seperti apakah suasana kehebohan saat kunjungan Raffi ke Bandung? Sementara itu, masih terkait dengan Randy dan Lady, tiba-tiba saja dalam akun media sosialnya, Syahnaz pun mengunggah postingan mengajak pengikutnya untuk ikut serta menunaikan ibadah umroh. Tak ayal, hal itu pun mendapatkan komentar dari netizen karena bertepatan tidak lama perselingkuhan Syahnaz terbongkar ke publik. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus perselingkuhan yang membawa nama aktor Randy Kiernet dan Syahnaz Sadiqah sepertinya masih diperbincangkan publik. Momen ini pun sepertinya dimanfaatkan betul oleh Randy untuk mengusahakan keutuhan biduk rumah tangganya yang hampir hancur karena tindakan ceroboh yang dilakukannya. Ya, seperti diketahui sebelumnya, dalam beberapa hari terakhir ini, Randy pun selalu mengabdikan waktunya, bahkan tak ingin sedikit pun meninggalkan sang istri Lady Nayoan yang sedang sakit pasca kecelakaan tunggal yang dialaminya akhir Juli kemarin. Dalam sebuah momen yang diabadikan oleh tim Intens Investigasi kemarin, Randy bahkan dengan sigapnya membawa ibu 3 anaknya itu untuk dibawanya ke dalam mobil yang diketahui usai menjalani fisioterapi. Dalam momen itu pun, Randy sempat menceritakan perkembangan kondisi sang istri yang menurutnya masih harus melakukan beberapa kali fisioterapi supaya cedera yang dialami Lady pasca kecelakaan tersebut kembali pulih. Lantas, seperti apa momen Randy yang begitu setia menemani sang istri usai menjalani fisioterapi? Dan seperti apa pula penuturan Randy soal perkembangan kesehatan Lady? Halo, apa kabar? Ya kak, lagi gimana bang? Gimana kak? Gimana kak? Bentar ya. Gimana kak keadaannya kak? Baik, tapi ini masih agak nyeri soalnya habis fisioterapi kan ya. Iya. Tapi harus berapa kali balik aja ke Randy? Masih ada 4 kali, 5 kali lagi. Kali ini sedikit kak. Lagi nyeri Oh, banget. lagi nyeri. Harus tetap fisioterapi pokoknya.
Didoain aja ya teman-teman ya, cepat. Iya, ya pasti nemenin lah. Ya doain ya. Kak, buka dikit Kak, tolong. Seperti diceritakan Randy terkait kondisi kesehatan sang istri yang masih mengalami nyeri dan masih harus menjalani beberapa kali proses fisioterapi untuk kembali pulih. Kondisi kesehatan Lady saat ini pun diketahui sangat mempengaruhi aktivitasnya, terutama untuk keperluan pekerjaan. Ya, sejak permasalahannya dengan sang suami mencuat, Lady pun memang mendapatkan bantuan dari salah satu dokter yang juga konten kreator, Dr. Richard Lee. Saat disinggung mengenai sakitnya Lady, Dr. Richard Lee pun mengaku sudah mendapatkan update perkembangan yang baik dari ibu 3 orang anak itu. Dr. Richard Lee pun menuturkan bahwa Lady akan segera sembuh dan bisa bertemu kembali dengannya dalam acara ulang tahun klinik kecantikannya di tanggal 18 Agustus nanti. Tanya, keadaannya membaik, wah itu aja. Kemarin itu saya sudah tanya di awal bulan, sepertinya dia nggak bisa ikut. Tapi tadi saya baru dapat kabar, sepertinya dia bisa ikut. Karena pemulihannya cukup bagus. Jadi saya ada kasih dia terapi mini stem cell itu untuk mempercepat penyembuhan si Lady dan sudah dikerjakan dan efeknya cukup bagus banget. Harusnya dia tanggal 20 atau 30 harusnya sembuh. Ini lebih cepat dan tadi ada confirm sepertinya 90 atau 80% akan dapat tanggal 18 nanti. Saya juga senang banget sih bisa kumpul semuanya. Tanggal 18 nanti itu kita nggak bikin pesta gebiar besar-besaran, justru kita mau pecahin rekor dunia untuk live streaming jualan terbanyak. Dan pada hari itu aku akan disupport oleh banyak orang. Nanti ada Inara, ada Inge, ada Lady. Sementara itu, terlepas dari update perkembangan kondisi kesehatan Lady, bentuk perhatian dan kasih sayang yang ditunjukkan Randy untuk ibu dari 3 anaknya itu pun memang patut diacungi jempol. Randy senantiasa menemani sang istri usai kecelakaan tersebut. Bahkan saat dijumpai awak media pada sidang mediasi keduanya beberapa waktu lalu, Randy yang datang ketika itu berujar harus buru-buru menemani sang istri yang saat itu masih di rumah sakit. Lantas bagaimana pakar melihat ekspresi yang diperlihatkan Randy saat bersama sang istri usai menjalani fisioterapi? Benarkah kepedulian Randy sebagai bentuk penyesalan dirinya atas musibah yang dialami oleh sang istri? Buat saya, yang dilakukan Randy itu adalah sebuah keharusan kalau Randy mau tanda petik diterima lagi oleh Lady. Ingat di sini, kalau kita bicara yang sebelumnya, yang berusaha untuk mendekati Lady lagi kan Randy. Kalau kita bicara waktu ketika mediasi di pengadilan, Lady-nya keputusannya cukup kuat untuk kemudian lepas dari Randy. Yang berusaha, yang menyatakan bahwa berusaha, wah, kayaknya arah baik segala macam gitu. Tapi kemudian kita tahu bahwa tidak pernah ada kata-kata mau rujuk dari kata-katanya Lady. Artinya Randy adalah dalam pihak yang sedang berusaha. Yuk kalau pihak berusaha wajar dong bos, istilahnya nemenin. Kayak lagi PDKT lagi kan. Ini bukan sesuatu yang jelek ya, bukan sesuatu yang jelek. Tetapi kalau ditanya, apakah itu wajar? Wajar kalau Randy memang mau mendapatkan hatinya Lady balik. Apakah kemudian nanti begitu udah dapat nggak akan melakukan hal yang sama? Nggak tahu. Ya, sepertinya memang wajar. Setiap orang yang bersalah melakukan segala macam cara untuk mendapatkan maaf dan bisa diterima lagi oleh orang yang sudah dilukainya. Hal itulah yang ditangkap pakar mikroekspresi dan juga psikolog saat melihat tindakan yang dilakukan Randy Kiernet. Lantas, bagaimanakah psikolog menilainya? Benarkah hal yang dilakukan Randy dapat membuat hati Lady pun menjadi luluh dan memberikan Randy kesempatan untuk kembali membina rumah tangga dengannya yang hampir kandas karena perselingkuhan yang dilakukannya dengan Shana Sadika? Sejak awal memang suaminya ini kan memang berencana
dengan masalah yang bergulir dia memutuskan untuk ingin memperbaiki rumah tangganya ya. Maka dia paham betul sikap-sikap apa yang harus ia tampilkan kepada istrinya gitu. Tindakan-tindakan apa yang harus diambil untuk mewujudkan tujuannya tersebut gitu. Hanya saja dia harusnya sadar dan paham betul bahwa saat kita melakukan sesuatu, perilaku apapun yang kita tampilkan, ada hati yang memberikan penilaian gitu. Dan hati ini tidak bisa dibohongi gitu. Hati ini mampu menilai mana tindakan-tindakan yang betul-betul tulus, mana tindakan-tindakan yang memang diambil hanya sekedar untuk memanipulasi keadaan gitu ya. Nah, ini yang pastinya juga dirasakan atau dimiliki oleh istrinya, karena biar bagaimanapun mereka sudah lama menjalin rumah tangga. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk membangun kembali pernikahan yang sudah diselimuti oleh perselingkuhan itu memang tidak mudah dan prosesnya memang cukup panjang. Kenapa? Karena dibutuhkan pembuktian perilaku gitu. Tidak hanya sekedar permintaan maaf, tidak hanya sekedar ucapan bahwa aku ingin kembali gitu ya, tapi ada perilaku konsisten, perubahan yang harus dilakukan dari yang semula tidak muncul gitu ya, lalu ada perubahan baik yang harus dilakukan. Nah, perubahan baik dari si pasangan ini, apakah nanti mendapat respon dari istrinya? Itu juga turut membantu. Ya, di balik pesakitan yang masih harus dirasakan Lady, Raffi Ahmad pun justru terlihat tetap tegar dengan rutinitasnya di tengah prahara perselingkuhan yang dilakukan Syahnaz. Lantas, seperti apa bentuk ketegaran Raffi selama di Bandung dengan segala aktivitasnya yang mampu membuat heboh masyarakat Bandung? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, di balik pesakitan yang masih harus dirasakan Lady Nayoan akibat perselingkuhan yang dilakukan Randy dan kecelakaan naas yang harus dialaminya bersama sang suami, kakak Syahnaz, Raffi Ahmad, terlihat tetap tegar di tengah prahara perselingkuhan Syahnaz dengan rutinitasnya terutama saat mengunjungi toko tekstil milik temannya dan juga sebuah restoran miliknya yang berada di Bandung. Lantas, seperti apa liputan eksklusif Intens Investigasi langsung dari Bandung, Jawa Barat? Bahannya dipilihin, modelnya dipilihin juga Bu, jadi kita di sini boleh silakan bisa didampingi sama staf yang sudah standby dari tadi. SMP kan di SMP 5 Bandung, toh naik angkot Antapani Ciroyo, masih apa saya Cicanda Cicalengka. Masih apa lah kuma dulu. Cewek-cewek ya. Semua oke, tergantung selera, maksudnya tergantung kebutuhan. Kayak contoh, kalau misalnya lagi datengin tamu-tamu yang memang kenegaraan pakai batik. Kalau tadi tuh Untuk jalan tuh terus. kalau tadi mau ke airport, oh ini pas. Ini kalau misalnya nanti siapa presiden yang menang saat kita dampingi. Ini kalau keluar negeri pakai ini keren banget nih. Sorry. Nah, Keren tuh. no. Nah, Gua mau ini ke Eropa bulan depan. Sebenarnya kalau mau lebih keren lagi tuh pakai yang V. Hari ini kunjungan ke salah satu fashion tekstil terbesar, The Fashion namanya di Bandung. Saya udah pernah buka ini dulu waktu zamannya masih tokonya di Bandung tuh belum besar, sampai sekarang besar. Habis gitu dari sini nanti mau ngecek restoran saya di belakang sini sama di Soreang. Habis gitu pulang lagi ke Jakarta lagi.
Jadi kita weekend juga kerja terus. Tadi pagi habis ngecek proyek di PIK. Saya lagi bikin tempat party terbesar sama restoran di PIK 2. Tadi jam 7 pagi udah bangun. Bukan udah bangun, jam 7 pagi udah kesana. Kayak gosong, panas banget. Terus sampai jam 9 ngecek proyek di PIK. Komarudi Salim, terus ke sini langsung. Tadi 2 jam setengah perjalanan, 2 jam karena agak macet ya weekend. Nyampe jam 12 di sini karena teman lama saya ini yang The Fashion Textile ini. Paling di sini saya menyapa-nyapa penggemar, terus nanti saya visit ke lantai 1, lantai 2, lantai 3. Saya bantu buat sosialisasi karena saya orang Bandung juga. Saya juga kan pelaku bisnis juga, jadi senang kalau ada teman-teman yang bisnisnya maju karena harus saling support. Udah berapa kali datang ke sini? Baru sekarang. Oh, baru sekarang. Semoga enak ya. Congratulations. Terima kasih. Ibu udah makan belum? Udah. Enak atau enggak? Enak banget. Benar kan? Meledak pokoknya sambalnya meledak. Jadi saya turun gunung langsung. Nah, tadi yang ini nih. Sing tadi aku udah foto-foto. Jujur. Enak kan nih? Enak kak? Ya aku lagi ngecek. Terima kasih ya, hatur nuhun. Terima kasih. Ya. Aku habis ini ngecek satu toko lagi yang di Soreang. Yang di Soreang itu lebih sawah. Nah, aku cek biar mumpung ada waktu. Semangat ya semuanya ya. Terima kasih ya. Semangat ya. Oh ini. Iya, makasih. Enak kak? Bener enak. Hatur nuhun ya. Terima kasih. Siap. Oke. Kunjungan Ayah Rafathar dan Rayanza itu di Bandung rupanya belum usai sampai di situ. Setelah sukses menengok salah satu usaha restoran miliknya di Bandung, Raffi pun kembali mengunjungi satu restoran miliknya di daerah Soreang. Yang cukup spesial dari restoran milik Raffi kali ini adalah karena lokasinya yang berbeda dari kebanyakan restoran pada umumnya. Restoran milik Raffi menawarkan makan di tepi sawah dengan suasana makan layaknya ditemani pemandangan indah. Lantas, apa sebenarnya alasan Raffi untuk membangun restoran yang berada di tepian sawah? Ini lagi di Soreang, yang ini pemandangan sawahnya bagus. Makasih ya. Terima kasih udah mampir. Ini pemandangannya sawah, bagus kalau cuma ini sawahnya lagi belum panen aja. Halo Ibu. Tapi ini keren. Oh. Makasih ya udah pada datang ya. Ya, siap. Jadi ini pemandangannya tuh langsung sawah. Sekarang ini udah mulai bapak-bapak. Jadi kalau weekend ini ngelihat bisnis gitu. Nanti belum ada yang ke Bali, ke seluruh Indonesia. Jadi aku kalau weekend itu malah santai gitu, jadi santai tapi bisa melihat bisnis. Kayak aku suka kalau nyari-nyari tempat. Makasih ya udah pada makan di Roja Sambal ya. Jadi ya beginilah dapurnya. Kita bikin kelas UMKM naik kelas. Jadi harga terjangkau. Saya bayarin buat ibu ya, saya gratis. Buat ibu karena saya masuk ke saya aja. Yang ibu gratis ya. Oke. Sip. Aku kalau masalah dapur aku tuh kurang begitu paham. Yang paling penting segini mah cukup bersih. Sementara itu, ketika sang kakak sibuk bekerja, sebelumnya Shahnaz pun juga terlihat ditemani ibunda dan beberapa saudaranya di sebuah mal di kawasan Jakarta Pusat. Dijumpai awak media, Shahnaz meminta didoakan agar rumah tangganya dengan JJ kembali harmonis. Ya, aku ke situ lagi nanti. Bener. Nanti aku nungguin kasihan. Udah ke sana. Doain aja semuanya. Anas sudah baik-baik aja. Ya Allah. Sudah baik-baik saja berarti kan Anas. Berarti gimana? Insya Allah baik-baik aja, makasih. Doain aja pokoknya, mudah-mudahan semuanya lancar, doain. Minta doanya semua ya, makasih. Sementara itu, masih terkait dengan Randy dan Lady.
Tiba-tiba saja dalam akun media sosialnya, Syahnas pun mengunggah postingan mengajak pengikutnya untuk ikut serta menunaikan ibadah umroh. Lantas, seperti apa penjelasan dari pihak agen travel umroh terkait keberangkatan Syahnas dan juga JJ yang akan berangkat pada bulan Oktober mendatang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Ya, di tengah kabar netizen yang menuntut Syahnas untuk meminta maaf kepada Lady Nayoan, tiba-tiba saja di akun media sosial pribadinya, Syahnas pun memposting ajakan kepada para pengikutnya untuk ikut serta dengannya menunaikan ibadah umroh. Dan seperti inilah penjelasan dari pihak agen travel umroh terkait rencana keberangkatan umroh Syahnas dan JJ pada bulan Oktober mendatang. Jadi ini adalah keberangkatan umroh yang pertama. Tapi kalau untuk Mbak Syahnas ini udah yang kedua ya, insya Allah. Oktober rencananya sih dari awal itu mintanya memang di awal Oktober. Tapi untuk tanggal fixnya kita belum bisa kasih tahu dulu. JJ dan Mbak Syahnas juga ada ibundanya Mas JJ, Mama Ami juga. Insya Allah Nisa dan suaminya juga ikut berangkat. Programnya ini program 9 hari ya. Ke Mekah ya seperti biasa ke Jabal Nur, Jabal Sur gitu-gitu. Standar sih, di Madinahnya juga kayak ke Masjid Kuba. Manasiknya sendiri ya insya Allah 2 minggu sebelum keberangkatan. Jauh sebelum. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.